dasar ya, man layah tambi amril muslimin falaisa minna. Ini Rasulullah. Barang siapa yang tidak peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitar kaum muslimin, dia bukan golonganku. Nah, disinilah kita mulai mungkin membuka konsep silaturahim kita, bahwa kita akan mencoba peduli terhadap kondisi yang sekarang ini ada. Makanya konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh siapapun, tapi ujung-ujungnya adalah memperdayai. Bagaimana yang benar-benar pemberdayaan ini yang kita butuhkan. Nah, mungkin lewat konsep pemberdayaan petani ini, satu cara yang terbaik bagaimana kita nanti-nantinya ini akan melakukan satu kepedulian. Iya, kepedulian yang sebenarnya. Makanya mohon nanti, karena ini baru hari ini ya, alhamdulillah kita ketemu hari Jumat, nanti waktu sholat asar. Jadi hari Jumat di waktu sholat asar ini ada keberkahan dan diijabahnya permintaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan satu pertemuan awal yang baik. Saya kepingin ngerti apa yang ada di dalam konsep pemberdayaan pertanian yang mungkin Pak Agus lakukan. Untuk sementara ini memang kita akan menjalankan bagaimana di Temanggung ini akan terjadi konsep dari petani ke petani untuk petani. Oke, terima kasih Pak Kiai Sodik atas pertemuan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah lah yang mempertimbangkan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Kiai karena kami diterima sebagai tamu dan yang akan menginformasikan tentang swadaya makan. Swadaya makan untuk Indonesia, keamanan pangan untuk Indonesia, dan bagaimana caranya putra-putri generasi kita mencintai pertanian sehingga beliau mereka itu mungkin bisa memanfaatkan lahan yang ada sehingga kemakmuran kesejahteraan dengan hasil panen yang oke. Pak Kiai Haji Sadikin mau tanya perihal apa dari SSA Premium atau nanti akan diganti menjadi pupuk organik premium. Pupuk organik premium. Jadi begini Pak Agus ya, selama ini petani kita itu cenderung bermadhabnya itu Turki, keturunan Aki-Aki. Jadi bagaimana dia mendapatkan dari orang tuanya. Sementara kondisi yang terjadi sejak Pak Harto dulu mencanangkan revolusi hijau dengan bahasa saya memperkosa tanah untuk swasembada pangan. Sebenarnya Presiden saat itu sudah menyampaikan tahun 84 sudah berhenti penggunaan pupuk kimia itu. Tapi kenapa sampai sekarang petani masih, sehingga hasilnya apa yang terjadi? Tanah jadi rusak. Nah, cara apa yang terbuka atau mungkin termurah agar kesuburan tanah ini kembali, yang kemudian akan menunjukkan satu hasil pertanian yang kembali kepada kesehatan, lebih organik gitu. Karena sehat ya? Ya. Oke. Pak Kiai, insya Allah melalui produk SSA Premium atau nanti menjadi pupuk organik premium ini, pupuk organik premium ini mampu menetralisir unsur kimia yang berpuluh-puluh tahun. Jadi ini Pak Kiai, kimia yang dipakai oleh para petani itu tidak larut 100%. Sisanya itu ada. Ketika bertahun-tahun, berpuluh tahun, karena kata Pak Kiai, ilmu keturunan yang dipakai, maka terciptalah sebuah residu. Residu itu racun yang diakibatkan oleh pupuk kimia tersebut karena tidak ternetralisir secara 100% oleh tanah. Maka dia akan mengikat nutrisi yang ada dalam tanah, mengakibatkan tidak adanya ekosistem, tidak normalnya sirkulasi oksigen, panasnya atau kegemburan tanah tidak ada. Itu yang menyebabkan. Nah, bagaimana pohon ini akan menjadi sehat jika nutrisi dalam tanahnya tidak mampu terserap? Bagaimana pohon ini akan sehat
bila sirkulasi oksigen tidak normal atau lain sebagainya. Dengan SSA Premier ini yang pertama, SSA Premier ini mampu menetralisir atau mengurangi resiko yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dengan memakai SSA Premier secara teratur, 3 kali panen, maka tanah kita kembali ke titik nol atau natural. Nah, satu-satunya SSA Premier di Indonesia yang secara full selama 1 tahun saya ekspedisi ini, Pak, dengan evaluasi bagaimana meningkatkan hasil panen. Alhamdulillah saat ini sudah jumpa, maka kami nanti akan mengganti nama SSA Premium ini dengan pupuk organik premium. Pupuk organik premium. Ya, hasil yang sudah kita dapatkan setiap wilayah yang ada itu saya dokumentasikan di TikTok saya, Pak Kiai, yang sudah saya kirim Pak Kiai. Namun akan saya sampaikan, jika dikombinasi antara pupuk kimia dengan pupuk SSA Premium itu bisa menghasilkan minimum 3 ton per hektar. Itu padi minimum bisa 4 ton untuk padi. Tapi kami bicara 3 ton. Terus ada pertanyaan, kalau masih memakai pupuk kimia kan masih makanan tidak sehat. Pupuk SSA Premium ini mampu menetralisir unsur kimia 24 jam kali 3. Pak Kiai bila mau mencoba, silakan Pak Kiai lihat pH tanah. Jika pH tanahnya itu 3 atau 4, ambil 1 tutup botol, kasih air 1 gelas, diaduk, siramkan di tempat mana Pak Kiai tadi mencoba itu. 3 jam, 2 jam, 3 jam, kembali coba. Ini sudah teruji terbukti menjadi 6,5 pH-nya. Gitu ya? Iya, artinya secepat itu pupuk organik premium ini mampu memulihkan pH tanah. Dan selama 1 tahun kami sudah melakukan eksperimen untuk segala macam seperti pertanian, semua pertanian bagi perkebunan, peternakan, unggas, seperti kalau unggas sudah tahu Pak, sapi, kerbau, apa? Perikanan. Kambing, terus sama udang ikan bisa. Dan kami siap sebagai penyuluh untuk mengedukasi para pemuda-pemudi yang akan meneruskan generasi kita, yang akan menjadi pengganti generasi kita, sehingga para pemuda-pemudi kita ketika sudah cinta akan tanahnya, melakukan aktivitas sebagai petani, maka beliau akan berpenghasilan yang sangat luar biasa. Setidaknya kita bisa membantu program pemerintah walaupun sekian persen. Nah, salah satunya apa? Keamanan pangan. Yang kedua, kita punya generasi muda yang bermartabat dan terhormat. Kenapa? Karena dia tidak menjual tenaganya ke luar negeri. Dia cukup di Indonesia dengan penghasilan ratusan juta per bulan. Per tahun. Jadi kita membangun generasi muda untuk mencintai pertanian. Ya, membangun generasi muda bagaimana mencintai pertanian sehingga mereka nanti sebagai penerus bangsa ini, satu, makanan jadi makanan sehat. Kedua, memiliki potensi sosial ekonomi yang lebih tinggi sehingga tidak perlu lagi putra putri kita kerja ke luar negeri, Pak. Ini yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh anak muda putra putrinya petani. Iya. Karena mereka pertanian sudah tidak menjanjikan lagi. Iya. Puter ya. Ya. Puter. Karena pertanian sudah tidak menjanjikan lagi, maka dia cenderung beralih ke potensi usaha yang lain. Ada yang bekerja di luar daerah, rata-rata menjadi buruh pabrik. Nah ini Feodal. yang perlu kita sekali rubah pemikiran yang tadinya tidak bangga menjadi petani menjadi bangga menjadi petani. Kita bisa memulai, kan di desa-desa itu ada namanya Karang Taruna, mungkin ada pemuda ormas ya. Tapi kalau Karang Taruna berubah menjadi Taruna Tani, tani muda ya. Ini
penting sekali. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah ke depan masa depan pertanian Indonesia itu untuk mensukseskan swasembada pangan nggak sulit. Ini Pak, sebenarnya konsepnya sangat mudah, namun belum terrealisasi. Iya. Kami punya konsep sebenarnya. Bagaimana swasembada pangan Indonesia itu mencukupi untuk rakyat Indonesia, tidak perlu lagi impor. Iya. Sekarang kita impor dari Singapura, impor dari Malaysia. Dibanding negara Indonesia itu tidak ada apa-apanya, bisa 30 kali lipat besarnya Indonesia. Kenapa Indonesia sampai impor? Nah ini tanda kutip, saya tidak tahu. Iya. Namun dengan cintanya para pemuda generasi kita ke depan dengan pertanian, itu insya Allah Indonesia yang akan kembali jaya raya mengekspor hasil buminya khususnya pangan. Ini perlu konsep. Kita sudah punya konsep Pak Kiai, dan konsep ini sudah kita bicarakan dengan Pak Kiai. Bagaimana diawali dengan daerah mana tadi? Ini Temanggung. Temanggung ini menjadi suri toladan nasional nantinya sebagai petani muda, petani milenial. Ini Pak Kiai. Ini project ya, pilot project. Nah ini gini Pak. Nah ini perlu juga pencerdasan, pencerahan bagi teman-teman saudara kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih akan panjang masa perjalanannya. Kita coba, kita digaji 5 juta dulu. Kita estimasi padi dulu deh. 5 juta dikalikan 4 berapa? 20 juta. Oke. Kita tanam padi 1 hektar saja. Ini satu pemuda tanam 1 hektar aja. 4 bulan. Berarti 1 hektar 10.000 meter dikalikan 1 ton. Berarti ada 10 ton. Kalau harganya estimasinya 8.000 per kilo, menjadi 80 juta. Nah, jadi ini yang perlu diedukasi kepada para anak-anak muda sehingga mereka menyadari bahwasanya pertanian ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat. Ini Sukses finansial. Sukses finansial mensejahterakan generasi berikutnya. Contohnya ini 20 juta, ini 80 juta. Satu. Yang kedua, kita tidak jadi hidup feodal lagi. Kita tidak terjajah kembali. Kenapa? Terjajah waktu. Coba anak muda sekarang mandi pagi, jam 7 berangkat, masuk jam 8. Dia dibatasi untuk keluar itu pagi. Pagi ya, jam 12 keluar, jam 1 masuk. Jam 4 atau jam 5 pulang. Artinya kebebasan hakiki sudah tidak ada. Petani memiliki kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki itulah yang menciptakan ketenangan dalam hidup. Selain itu, 80 juta 4 bulan. Ini jadi mudah-mudahan bagus lewat konsep pertanian organik. Ini sekian kali kita ngomongkan organik. Tapi kapan gonya gitu? Oh ini gini lagi Pak Kiai, ini mohon maaf lupa, kita sampaikan ini lupa nih. Ya. Nanti ini pupuk organik SSA ini, pupuk organik premium ini satu-satunya perusahaan yang menggaransi 100% apabila gagal panen dari sebuah tanaman akan dikembalikan 100% pembiayaan yang memakai pupuk ini sesuai dengan ukurannya. Contoh, padi memakai ini 3 juta dalam 1 hektar. Gagal panen kita kembalikan 100%. Dan ini di Indonesia hanya satu-satunya perusahaan kami. Ini, ya. Dan ini bisa MOU. Begitu ya. Bisa MOU. Jadi contoh, Pak Kiai nanti di sini sebagai distributor yang menyangkut wilayah sekitarnya. Pak Kiai sampaikan kepada masyarakat, ini bergaransi 100%. Gagal panen kita kembalikan. Tapi Pak Kiai nggak pernah mengganti kalau gagal panen. Kami sebagai perusahaan yang akan mengganti. Tapi ada ketentuan. Ketentuan apa yang bisa diganti? Mengikuti SOP.
Bagaimana untuk mengetahui SOP itu terpantau? Kirim video setiap aktivitas dari awal sampai akhir. Kalau benar gagal, kita kembali. Dan di sini ada ruang konsultasi. Ketika tanaman kita kena penyakit, ketika tanaman kita kurang sehat, atau ketika tanaman kita buahnya kurang bagus, kita bisa konsultasi. Sekarang begini Pak Agus, ini Pak cabai di luar apa namanya Pak yang jadi favorit masyarakat sekarang kan lagi cabai. Tapi seperti hari ini cabai harganya mahal. Karena apa? Rata-rata petani gagal panen karena musim hujan. Nah, ini yang menjadi momok di petani. Kenapa petani jadi istilahnya para mudanya kurang eksis di pertanian? Ya karena karena tidak menjanjikan. Nah, saya sampaikan ini bukan berarti kami tidak melakukan. Ya. Nanti Pak Kiai bisa lihat di tutorial TikTok saya, ada nama Al-Fatihah. Itu kita bikin selama tanam cabai di musim hujan setiap hari. Di sana jam 4:30 cabai kita turun. Secara real nih Pak Kiai, kebiasaan petani yang ada ini kalau berani tanam pasti kena busuk akar, busuk batang. Silahkan cek. Kalau dia tumbuh dia akan kerdil, warnanya kuning, daunnya keriting. Benar nggak Pak? Ini kamu sudah ditanam bukan hanya sekedar bicara, tapi sudah ada implementasi di sana, mengaplikasikan melalui organ. Memang tidak 100%, tapi 70% yang itu. Dan hasilnya tadi sudah lihat, hasil dari panen yang musim hujan. Jadi saudaraku petani, SSA atau pupuk organik premium ini sebagai terobosan terbaru untuk di dunia pertanian khususnya organik. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Yang terpenting kita tetap semua urusan Allah, ini sekedar wasilah. Lakukan sesuai SOP. Anda gagal panen, kami kembalikan 100%. Ya, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan ini menjadi tadi sampaikan adalah wasilah. Benar, mutlak semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ikhtiar ini adalah satu cara yang terbaik bagaimana kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Ini yang penting, sukses pertaniannya, anak mudanya menjadi cinta terhadap pertanian, itu organik dan bangga menjadi petani. Bangga menjadi petani dan bisa menjadi terhormat dan bermartabat sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Oke. Titip ini mungkin karena kebetulan menurut yang saya dengar dari media bahwa menteri yang sekarang ini peduli sekali terhadap petani katanya, Amran Sulaiman itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi konsep nasional agar petani Indonesia sukses. Amin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan program kita ini program yang membantu Berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. berkah barokah, halal berkah barokah, melimpah ruah. Yang pertama Pak Haji, Pak Kiai, yang perlu teman-teman ketahui, Surya Abadi Nusantara eksternal. Jadi kami peduli terhadap bangsa ini tanpa dibiayai oleh negara. Kami melakukan aktivitas ini untuk generasi berikutnya, cinta tanah air. Bagaimana caranya pemuda-pemuda ini, pemuda-pemudi Indonesia bermartabat dan terhormat dengan pertanian. Ya, itu. Semoga menjadi sebuah guru bangsa. Ya, silakan Pak Kiai. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, sahabat tani. Ini bismillah ya, dengan cara terbaru bagaimana kita go organik, kembali kepada hasil pertanian yang sehat. Ini mudah-mudahan menjadi cara yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia ini
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.